Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Bapak Firzazi SD selaku perwakilan dari Kecamatan Padasuka, Kabupaten Pringsewu. Yang terhormat Bapak J.P. Hadi Sofian SHMH selaku Kepala Pokon Padasuka, Kecamatan Padasuka, Kabupaten Pringsewu. Yang saya hormati Bapak Pemirsa yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Kak Zil Asya selaku pembimbing Lapang PKS 41 Padasuka. Yang terhormat Bapak atau Ibu perangkat Pokon Padasuka, Kecamatan Padasuka, Kabupaten Pringsewu. Dan yang saya hormati masyarakat Pokon Padasuka yang telah hadir pada hari ini, serta teman-teman PKN 81 yang selalu semangat dalam menjalankan PKN di Pokon Padasuka. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peresmian program kerja PKN 81 Politeknik Negeri Lampung di Pokon Padasuka. Saya Niwayan Desi Silviasari akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, sambutan, pembacaan doa penutup. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh koordinator desa kepada saudara Diego Kaldani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firzazi SD, perwakilan dari kecamatan. Yang terhormat Bapak J.P. Hadi Sofian SHMH, Kepala Pokon Padasuka. Yang saya hormati perangkat Pokon Padasuka dan juga masyarakat Pokon Padasuka serta teman-teman dari PKN 81 yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan peresmian program kerja kita yang kedua, yaitu program kerja kedua dan ketiga, yaitu Rocket Stop dan juga Toga Tanaman Obat Keluarga. Alhamdulillah di minggu kedua masuk ke minggu ketiga ini kami kelompok 81 telah menyelesaikan 3 program utama kita, yaitu yang pertama pembuatan pupuk kompos padat dan juga pupuk organik cair yang sudah berjalan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 program utama. Dan kita di Pokon Padasuka ini tinggal 5 hari lagi Bapak Ibu, tinggal 5 hari lagi kita untuk kepulangan kita ke kampus. Harapannya apa yang sudah kita buat, program-program kerja yang kita buat itu bisa diterapkan oleh Pokon Padasuka dan masyarakat Pokon Padasuka. Kita memberikan contoh dan harapan kita apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan di Pokon Padasuka ini harapannya masih bisa dilanjutkan oleh masyarakat Pokon Padasuka. Dan untuk Rocket Stop itu kita fokus ke limbah residu seperti pampers, masker, pembalut, dan yang susah didaur ulang, itu untuk pengolahan dari limbah residu. Untuk limbah organik itu kita upayakan harapannya bisa diolah menjadi pupuk kompos padat dan juga pupuk organik cair. Dan untuk program yang kedua tentang Toga itu diharapkan itu bisa difungsikan ketika nanti dari Toga itu sudah selesai atau sudah habis masa panennya. Harapannya itu masih bisa dilanjutkan dan bisa dirawat oleh masyarakat Pokon, khususnya untuk pengurus TPS, masih bisa difungsikan untuk menjadi tempat budidaya sayuran atau budidaya buah-buahan, karena itu sudah kita buatkan bulutannya. Harapannya itu tadi masih bisa difungsikan dengan baik untuk menjadi lahan budidaya sayur. Semoga apa yang sudah kita berikan, semoga apa yang sudah kita buat bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Pokon Padasuka. Inilah yang bisa kita buat, inilah yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk Pokon Padasuka. Ya mungkin masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kepala Pokok Pardasuka. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabibur. Alhamdulillah beralamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat yang baru ini diwakili oleh Bapak Perjanji SE selaku yang saya hormati yang punya wilayah kepala dusun Kubu Banjir Bapak Arif SH proses yang saya hormati Ketua TPS 3R Ibu Putri Damayanti Eskom Insya Allah SI lagi proses dulu lulus. Juga yang saya hormati rekan-rekan aparatur Pokon, ibu-ibu, bapak masyarakat di Suku Banjir, wabil khusus yang saya hormati adik-adik KKN 81 dari Polinela pada Lampung. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari adik-adik kita mahasiswa-mahasiswi KKN Polinela dalam rangka peresmian program program kerjanya. Salawat dan salam sudah tercurahkan dari Tuhan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya atas nama pemerintah Pokon Pardasuka mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat adik-adik kita khususnya mahasiswa-mahasiswi KKN Polinela Lampung yang sudah mendedikasikan dirinya mengabdi dan Pokon Pardasuka selama kurang lebih hampir 15 hari, tinggal 5 hari lagi habis pengabdiannya selama 20 hari kontraknya ke Pokon Pardasuka, tapi dengan waktu yang singkat sudah memberikan kita berbagai macam kenangan ilmunya, kegiatan-kegiatan beliau selama di Pokon Pardasuka. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang ditinggalkan oleh mereka ke Pokon Pardasuka. Hanya 10 orang tapi bisa meninggalkan kenangan yang lebih besar dan bermanfaat buat kita. Hari ini ada 3 program kerja yang sudah mereka laksanakan di luar program yang tidak utama. Dan semua 3 program itu saya ucapkan selamat karena berhasil sebelum habis waktunya sudah selesai dikerjakan semua. Program pertama pembuatan limbah kompos, alhamdulillah selesai dan sudah bisa digunakan. Jadi bapak-bapak nanti ibu kalau mau coba langsung dijelasin pakai air putih gitu nggak apa-apa. Kalau mau coba di sini gitu kan, karena ini komposnya buat pupuk. Jadi kalau mau coba diminum silakan, nggak akan jawab resikonya. Alhamdulillah sudah siap ya Bego ya, sudah siap dipakai. Nanti salah satu contohnya nanti kita mau pakai di tanaman toga. Kita lihat nanti mereka pulang jangan mati. Berarti nggak subur gitu kan. Tapi kalau mereka pulang nanti mereka berkunjung lagi sama tamu lewat atau minimal lewat video call atau udah Bego subur. Berarti pupuknya berhasil. Dan harapannya itu dari program yang pertama itu ilmu yang dicurahkan khususnya buat pengurus TPS 3R kedepannya bisa digunakan oleh ibu sekitar. Jangan berpikir materi dulu, tapi berpikir bisa berbagi. Kalau kita bisa terapkan ini, sampah di Pokon Pardasuka bisa kita kelola menjadi pupuk. Minimal ibu-ibu di dusun Kubangan, tidak sejauh-jauh di dusun Kubangan ini tiap rumahnya buat polybag, buat tanaman di depan rumah. Pupuknya mungkin kita bisa bagikan atau kita jual
dengan sangat murah. Itu nanti tergantung pengurus kalau kita sudah bisa mengelola sampah organik itu menjadi pupuk. Minimal itu keuntungan kita. Makanya harapan besar pengurus TPS 3R ini bisa membuktikan sama masyarakat bahwasanya yang tadinya dari sampah nggak berguna, yang tadinya dari limbah yang berbuat bau busuk yang tidak berguna buat masyarakat yang bakal dijauhi, kita kelola menjadi barang-barang yang berharga. Ya itulah nanti ibu-ibu yang bisa diberdayakan. Bayangkan kalau setiap rumah sudah ada tanaman cabai, tanaman rampai, tanaman terong, misalnya apa, itu buat ketahanan pangan pada saat kita tidak ada uang, misalnya bisa beli cabai, nggak bisa beli cabai, metik sendiri. Nah, dan pupuknya dari mana? Dari TPS 3R, dari sampah kita sendiri kembali ke kita. Jadi harapan saya bisa dimanfaatkan ilmunya dan bisa kita terapkan di kemudian hari. Selanjutnya tanaman logam. Ini contoh sebenarnya hanya mau mengingatkan kita, khususnya para kadus, ibu PKK, kader posyandu, KWT. Ini mereka ini hanya mengingatkan kita loh. Sebenarnya kita sudah tahu dari zaman-zaman dulu, cuma kadang kita malas ya. Kita mau batuk aja kita harus nyari obat di apotek. Padahal di lingkungan sekitar kita bisa jadi obat. Contoh, sekarang kalau bapak khususnya lah, kalau mau kuat pasti ke apotek beli obat kuat. Padahal kalau tidak ada jempuk kan gitu ya, jempuk itu ternyata lebih kuat dari promen, dari apa yang bangkit ini yang lain konsumsi promen. Jangan lagi itu bahaya kimia. Tapi kalau jempuk kita jus, gitu kan, kita kopi nama. Kenapa orang Papua itu sehat-sehat? Karena bahkan dia makan aja, gitu, giginya kuat, gigi aja bisa kuat loh, apalagi yang lain. Nah itu kalau kita melihat seperti kita ternyata obat itu gak jauh gitu. Nah ini dibuktikan dengan teman-teman KKN, nih. Nah ini sebagainya. Nah ini kalau kita di tiap RT, tiap lingkungan gang ada tanaman toga ini, bahkan tiap rumah, kayaknya selesai urusan kesehatan kita, ramuan-ramuan. Nah, ini dicontohkan hanya mengingatkan saja supaya kita kembali lagi ke alam. Tadinya ada apa nama itu? Roket stop. Itu bukan tidak ada polusi, bukan, tapi mengurangi polusi. Kalau kita membakar sampah residu itu udah nggak ada gunanya lagi lah. Udah sampah, udah sisa. Nanti kan ini ada TPS 3R ini kita bisa mengolah nih sampah plastik jadi bernilai. Tapi ada sampah yang nggak bisa bernilai lagi. Seperti tadi disampaikan pampers, masker, itu nggak dirosoknya nggak bisa, didaur lagi nggak bisa, harus dimusnahkan, harus dibakar. Nah itu udah kita siapkan nih. Nah ini kenangan apa ya istimewa buat kita kalau kita kasih tepuk tangan buat teman-teman. Yang tadinya harusnya kami ingin menyediakan TPS 3R menyediakan, tapi udah disediakan dulu sama teman-teman KKN. Nanti yang tidak bernilai lagi dari masyarakat di sampah sampai tidak bernilai lagi bisa kita bakar. Dan dibakar itu kan bisa, kalau kita bakar di tanah lapang asapnya kemana-mana. Kalau itu insya Allah sudah mengurangi polusi. Nanti kalau dibangun di tiap rumah ataupun masing-masing contoh kayak ini, nanti yang ada polusi juga kalau setiap rumah ada. Karena bukan residu lagi yang dibakar, semuanya yang bernilai itu dibakar. Aqua, botol plastik bakar, semua itu daunnya semua dibakar. Tidak, daun bisa kita olah. Ini bisa kita. Ini sudah ibaratnya sudah sisa lah. Kalau dari sampah satu mobil mungkin 2 ember yang tidak akan bisa diolah lagi. Nah itu yang harus kita musnahkan. Nah, itu harapan saya dan teman-teman TPS 3R ini baru usianya putri baru hitungan hari, hitungan bulan, baru belum sampai sebulan kita TPS 3R kita mulai belajar. Nah, mungkin entah bulan puasa atau habis lebaran baru mulai aktif mengolah sampah. Kita masih belajar dulu. Kenapa kita belum laporan buat camat? Kenapa kita belum mulai? Karena jangan sampai nanti sampah numpuk tidak bisa dikelola. Kita harus belajar dulu nih cara ngelolanya. Nah, kalau kita ngelolanya nggak bisa,
baru nanti. Makanya saya bilang tadi, yang penting itu gimana caranya banyak sih. Sekarang cuma kompos. Tapi kalau kita lagi buat yang lain lagi, kalau kita buat ternak, berarti kita harus buat mangkok. Nah, mangkok itu berarti kan kita busukin lagi tuh. Gimana caranya biar tumbuh belatung kan? Mangkok itu makanan paling bergizi, proteinnya tinggi. Kalau itu MDG itu, iya, proteinnya tinggi betul itu mangkok itu. Cuma masalahnya kita mau makan apa tidak kan mangkok ini kan? Ya makan kan ternak, baik kan ternak itu kalau kita mangkok pertumbuhannya luar biasa. Gemuk. Cuma kadang kita ini, makanya saya bilang, jadi ngambil sampahnya mungkin bagus bersih dan jadi rebutan klien di kota itu. Nah kalau kita nggak usah rebutan, kayaknya ngobrol aja sampah banyak gitu. Tinggal kita bisa nggak itu jadi cuan, jadi uang. Nah makanya saya bilang sama Putri, berapapun gaji kamu orang pengurus itu tergantung kerja kamu orang. Kalau kita Barjo itu pupuk yang sudah di ini itu per 5 kilonya itu 20.000. Pupuk yang sudah jadi kompos itu 20.000 per 5 kilo. Bayangin, mereka beli sampah dari uang, cuma ngandelin dari satu universitas, karena mereka itu maaf kekurangan sampah, karena nggak punya pasar sampah itu. Jadi rumah-rumah itu mau nggak mau pelanggan, bikin hanya 100 rumah. Karena banyak yang dibakar sendiri, gitu. Banyak yang nggak mau lah, kayak contoh kayak di Banjar ini susah kalau memaksain masyarakat pelanggaran, karena halamannya masih luas. Tapi kalau kita ini punya pasar, punya dusun-dusun yang nggak punya halaman lagi kayak Barbati, istilah. Kalau rumahnya sedikit halamannya. Makanya harapan saya ini jadi pemicu semangat teman-teman ini masih muda-muda. Ibu Putri ini masih mahasiswa juga, masih mahasiswi, masih banyak ilmu yang bisa diserap. Kalau saya ini cuma menghantarkan saja, saya cuma bisa membantu masyarakat mensupport kegiatannya. Nah, di bawah naungan Pak Kadus Arief. Makanya harapan saya hari ini cerita terus besar. Ini tahun pertama ini cerita tidak bisa dicapai dengan lain. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak J.P. Haji Sofyan SHMH selaku sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dirjen CSD selaku perwakilan dari Kecamatan Panusukan Kabupaten Pringsewu. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kabupaten Panusukan, yang kami hormati adik-adik PKN Polda Bandar Lampung, yang kami hormati Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, para ibu-ibu dan tokoh ibu-ibu, pengurus TPS 3R Kepala Panusukan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan daya, wilayah, nikmat, iman, terus nikmat sehat yang daripada salat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua hamba-hambanya atau bekerja selalu istiqomah dalam segala sunat-sunatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini tidak banyak yang akan kami sampaikan mewakili dari pada masyarakat khususnya dan pemerintahan. Yang jelas kami memberikan apresiasi tinggi-tingginya dari Kepala Panusukan yang sudah bisa membangun bersama masyarakat TPS 3R ini, walaupun perjalanannya cukup sedikit rumit, namun mudah-mudahan ada hikmahnya, karena tidak ada perjalanan yang semulus, harapan tetap ada kendalanya.
Selanjutnya tadi sudah dipaparkan oleh perwakilan dari depan sana PKN dari pemerintah dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah mereka sampaikan waktu di awal, dan alhamdulillah prioritas kegiatan mereka mengenai dari pengolahan sampah sampai menjadi pupuk itu sudah mereka buktikan di program kita. Tentunya itu kita ucapkan terima kasih karena ilmunya sangat berharga. Selama ini kita buat kompos benar gitu aja kan, kita nggak tahu teknisnya atau kecampuran seperti apa. Itu kata para tokoh tadi sudah jadi bisa diminum di sini kan luar biasa. Selama ini kan kita nggak tahu kan. Jadi terima kasih buat adik-adik yang memberikan ilmunya, walaupun sesingkat itu awal. Yang singkat itu justru yang bermanfaat daripada lama-lama orang jenuh, ya lupa jenuh. Tapi kalau yang singkat padat, alhamdulillah manfaat ilmunya. Ini sudah dibuktikan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Dan berbicara tentang sampah ini sudah menjadi masalah nasional. Pak Prabowo jadi bingung karena sampah itu kan merupakan gunung. Dan keluarnya sampai hari ini susah pengendaliannya. Kenapa? Karena kesadaran masyarakatnya memang masih jauh kalau kendali. Kalau melihat negara-negara yang sudah maju, kita tertinggal. Padahal masalah sampah dari masalah yang kecil, kenapa kesadaran masyarakatnya yang kurang? Tetapi padahal itu bisa dipilah. Kalau di Bandung itu waktu kami pernah belajar di Bandung waktu itu ada bank sampah. Kelurahan itu ada bank sampah. Kelurahan itu beli sampah dari masyarakat, dipilah cuma, ya ada plastik, ada pecahan-pecahan, semuanya yang jadi sampah itu dipilah, yang ranting, yang itu dipilah, itu dibayar sama, karena memang mereka sudah ada adanya itu bagus. Mudah-mudahan pada suka kan bisa bentuk bank sampah masing-masing dusun. Masyarakatnya kan enggak, ya meski seperak, tapi kan merasa mereka juga dihargai lah gitu kan. Jadi daripada dibakar sendiri itu kan tak serahin aja ke Pak kalau dusunnya, yaitu bank sampah, ya bisa itu. Jadi bentuk ya sebenarnya memang semuanya kembali ke musyawarah, semuanya kembali ke peraturan pokok. Bisa, ya kita buat dulu aturannya, ya, tapi jangan mundur aturan Pak. Jadi jangan mundur aturan yang lebih jatuh. Jadi masalah yang penting musyawarah. Berapa yang bisa ya bisa apa? Kira-kira apa yang kita bayar berapa? Ya itu bisa. Setor ke TPS 3 karena kalau sudah dikelola kan otomatis, berarti kan ada, ya sama-sama dapat income kan gitu, dapat $10, jadi lagi kan bermanfaat lagi, lebih bermanfaat. Ya. Jadi maksudnya sampah ini memang tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab masyarakat. Misalnya banyak banjir dan segala macam, kita kadang-kadang buang sampah sepele sedikit dibuang ke kali sedikit, tapi itu kan nggak tanggung mendam, akhirnya pendangkalan kembali sebenarnya dan kembali kesadaran kita sebagai masyarakat. Nah sekarang sudah diberikan ilmunya, ya sedikit-sedikit kita sudah tahu ya, kan udah kita sama-sama belajar ya, masing-masing itu bisa diterapkan ke dusunnya masing-masing, ke masyarakatnya. Yang kita butuh ekstrasi. Pasti yang namanya perbuatan bagus itu banyak tantangannya. Tapi kalau perbuatan yang tidak kita ingat gampang, kumpul aja ya, kumpul buka apa? Ternyata aja kan buka, datang semua orang, oh ini bagus kan gitu. Tapi kalau itu hal yang bagus itu susah, pasti kita ditentang. Tapi kita belajar dari semua itu, karena tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Semuanya pasti bisa kalau kita usaha. Ya cuma dari itu kita saling bujuk. Cuma terkadang kita ini kalau udah melihat satu bagus, yang lain mulai kan gosip timbulnya itu main kemenangan kejuaraan yang biasa, itu manusiawi sebetulnya. Tanpa kita sadari, padahal kita ada di dalamnya sebetulnya. Kita terlibat di dalamnya, tapi kita tidak menyadari bahwa kita bagian dari itu. Makanya kita kembali sebetulnya yang hidupkan lagi lah pengajian, ya meski nggak itu bapak-bapak kumpul-kumpul datangkan seorang apa ya pemuka agama bisa untuk pencerahan namanya, hal-hal bagus ya. Maka dari itu memang
kita harus fokus, apalagi tadi sudah dipaparkan oleh kepala Pekon. Beliau tinggal sekian bulan lagi, mudah-mudahan sekian bulan itu betul-betul maksimal bisa membangun seperti tadi. Anggaran desa yang betul, ini nasional skalanya memang berkurang. Jangankan desa, kami pemerintahan saja sudah efisiensinya luar biasa. Kegiatan-kegiatan yang tetap dilaksanakan, tapi anggarannya minus. Kenapa? Kalau tidak dilaksanakan itu tidak jalan. Jadi itu nggak ada kerja kalau apabila itu tidak dilaksanakan. Maka dengan tarif sekecil itu jadi harus kita laksanakan sesuai dengan program. Nah, cuman kemaksimalannya ya itu tadi, kita tidak bisa menuntut terlalu banyak, tapi tinggal kuyup kita. Ya karena ya kembali sebenarnya itu dari rakyat, dari rakyat kami. Ya program pemerintah yang sudah dijalankan, mari kita dukung, mudah-mudahan bermanfaat bersinergi sampai ke depan. Dan itu ya kalau nilai minusnya masih ada, dan mudah-mudahan itu bisa memacu di bangsa ini. Adik-adik, khususnya ya PKN Polimila yang kami banggakan, terima kasih atas apa yang sudah diberikan dalam waktu 15 hari ini. Sudah dibuktikan tadi sudah ada pupuk cair, kompos cair dan padat, dan kita bisa lihat, dan ada apa roket stok yang sudah dibuat dibangun. Maksud itu sebetulnya ya kalau ya memang betul sama-sama yang susah dimusnahkan dan susah diolah lagi, memang apa pempes luar biasa. Memang kalau dia mendapat ya Pak depan yang menuju gunung itu, setiap kita gali itu pasti sampahnya itu. Bingung kita, barang diangkat berat, ya kan? Barang yang megangnya juga jijik, kenapa ya namanya? Tapi kan namanya itu risiko kita kan. Kalau kita nggak angkat itu ya nggak akan banjir itu sudah diangkat. Tapi ya setiap hari ada aja yang sengaja dibuang kan gitu. Ya karena kita nggak tahu sih gimana memanfaatnya itu. Dibakar juga ya, karena dia mengandung dalamnya tuh ada airnya kan. Kadang-kadang nggak, ya sama aja nggak bisa dibakar kan gitu. Nah itu tadi kalau udah roket stop itu dia sistemnya apa? Open kan, lama-lama kan bisa itu. Ya ikan ngering dulu kan bisa habis itu. Yang betul ya dampaknya memang dia polusinya tetap, cuman kan mengurangi. Tapi kalau kita bertanya semua masyarakat buatin rumah seperti itu ya, semua sampah nanti kan lama harus dibakar kan. Ya itu kan ya salah satu manfaat dan sudah salah satu ilmu yang sudah diberikan kepada kita dengan nonton ada di depan itu. Dan kalau saya lihat sejenak tadi bakar, kita kalau untuk bahan ininya mungkin ya banyaklah kita ya kayu-kayu bisa lah untuk bahan ininya apa bahan bakarnya. Kalau ada sampah itu ya kayu-kayu itu kan namanya open bersahaya. Mudah-mudahan itu bisa kita manfaatkan, salah satu ilmu yang sudah kita terima. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, toga sebenarnya ya betul kata Pak. Toga ini sebenarnya sudah dicanangkan sama program PKK sih. Tapi kita ini kadang-kadang kalau mau lomba aja, kalau mau lomba pekon, baru ada. Jadi kadang-kadang pas perasaan belum hidup, belum jadi dinilai ya dapat nilai apa, itu kan nggak ada nilainya. Karena memang toganya hari ini ditanam besok dinilai. Kadang-kadang pinter sekarang ini kan ada jual kue itu dibeli sama mereka. Nah inilah hasil-hasil ibu-ibu padahal dibeli gitu. Karena itu kan sebenarnya ya budidaya ini sebenarnya ya harusnya tetap sih. Karena apa kita ini lapangannya tanahnya kita masih luas sebetulnya. Cuman ya itu tadi sih kalau udah awalnya aja yang udah semangat dan kemudian sudah menguntungin ibu harusnya aja yang dapat padahal kalau yang di lapangan kemarin ya itu tadi ini alhamdulillah kan gotong royong. Kalau saya kayaknya nggak pernah gotong royong ya kalau lumayan luar biasa memang karena memang dimusyawarahkan diputuskan lewat perdes dan ada perdus ada padahal kita bawa keberatan ada nggak masalah tapi asal memang dimusyawarahkan masyarakatnya nggak keberatan bagus itu akhirnya nanti lama-lama malah sebenarnya bayar aja 5.000 gitu kan ya cuman biasanya kalau kita kan masih seneng guyu apalagi kalau udah kumpul-kumpul itu saya seneng banget sebenarnya ada minum
Ya kan ada snacknya apa aja rebus-rebus kan enak. Asalnya kalau kasih makan, waduh, makan bakar bisa kayak enak. Cuma ya itulah nikmatnya kita guyup itu. Jadi karena memang kita sudah masing-masing kesibukan, ya mungkin ada yang nggak hadir. Ya mungkin kadang itu rokok aja kan. Bagi rokok yang nggak rokok saya nggak kebagian. Ya mungkin bagus kalau dikelola seperti itu. Tapi disampaikan, di kala suatu saat kita bersama sampaikan hasil yang kumpulan kita itu atau seperti itu sampaikan ke masyarakat itu, masyarakat tahu. Sekurang apa musyawarahkan, mau diapakan di kita kalau mau buat gorong-gorong, monggo. Karena itu sudah sepakatan namanya kan, sudah hasil musyawarah. Ya kalau memang itu dana sosial silakan musyawarahkan, tapi berapa persen, jangan semuanya kasih itu nanti. Karena makanya kita musibah ini kan nggak bisa kita prediksi istilahnya. Nah silakan musyawarahkan itu akan apa? Karena itu bagus untuk kita dari kita untuk kita namanya. Tapi kelola itu dengan baik dan manfaatnya dengan baik. Jadi masyarakat pun merasa kan. Cuman ya itu tadi ya kita sampaikan masalah yang betul-betul apa ya? Yang bermanfaat dan saya ini juga kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yang akan dipimpin oleh saudara MH kepada saudara disilakan. Sebelum memulai peresmian program kerja pada hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa untuk yang agama Islam dan yang beragama dan memiliki keyakinan lain untuk segala kemuliaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan karunia dan nikmat yang Engkau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan peresmian program kerja. Ya Allah, ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, dalam acara pada hari ini kami bermohon kepada-Mu, berikanlah keikhlasan dan kelapangan hati, berikanlah kesehatan dan kecerahan, berikanlah kekuatan lahir dan batin, kemurnian untuk berpikir. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, kami sungguh menyadari bahwa kami, para pemimpin kami, banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu ya Allah, ya Ghafur, tempatkanlah kami, para pemimpin kami itu ke dalam golongan orang-orang yang bakal Engkau ampuni. Ya Allah, Tuhan yang Maha dengarkanlah dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga langsung main. Baik hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara. Saya Nyonya Sylvia Sari selaku Master of Ceremony pada pertemuan hari ini. Kami undur diri, mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu peresmian program kerja dengan simbolis yaitu memotong kita kepada ceramah tokoh dan masyarakat diperkenalkan dulu ke depan. Allah semoga bermanfaat dan Amin. Bapak Dima debut. Allah Akbar walillahilhamdu. Ini proses pembakarannya ya. Ya Pak. Ya itu tempat abunya dibuka nggak sih? Apa dibuka? apa ditutup aja tempat abunya itu? Nah, itu udah dibakar baru kita tutup Pak. Oh, udah selesai jadi itu ya. Ini buat sampah-sampah residu yang tidak bisa dikelola oleh TPS 3R seperti pampers, seperti masker, yang tidak bisa diolah lagi dengan TPS 3R dibakar oleh bahan ini. Terima kasih buat mahasiswa-mahasiswi KKN dari Politeknik Negeri Lampung yang udah memberikan kenang-kenangan yang luar biasa. Karena kalau kita nggak dibakar,
yang nggak bisa lagi diolah itu kan jadi numpuk nanti. Nah, alhamdulillah dengan ada ini kita bisa bakar seperti pempes yang nggak bisa diolah, pempes itu nggak bisa diolah lagi, jadi bisa dibakar dan dengan ke tingkat polusi yang sangat sedikit. Gitu. Nah, pemanasannya luar biasa. Roket stop namanya. Rocket Stop, ya, kami mengucapkan atas nama masyarakat Pekon Parsuka, kami mengucapkan terima kasih. Kenapa? Jadi kalau udah panen ya buat ibu-ibu kader kan berobat. Pandan, mayu dan serai. Kumis kucing ada nggak? Belum. Ini yang Belum tubuh kumis kucingnya. buat nafsu makan, perut kembung, tekual. Kecil. Udah ada ini keterangannya. Bu BHP kalau mau ini ngecek silakan Bu BHP. Di rumahnya banyak togatan namanya. Belum lengkap ini. Belum lengkap, Insya Allah. nanti ditambahin ya. Ya, kita tambahin. Mas Arif itu nanti tambahin. Ibu sendiri kalau di Ya. sini udah ada Pak Kades tanam cabai. Kalau tanam cabai dia rajin ke sini nengokin. lumayan. Daripada dibiarkan ke keburu rumput. Oh, betul.